Ada momen dalam hidup di mana bahasa tubuh jauh lebih jujur daripada pidato panjang lebar. 7 tahun lalu, dua tokoh sedang duduk di kursi panjang yang sama, tapi mereka tidak sedang duduk dalam kesetaraan. Yang satu bicara dengan sungguh-sungguh, yang satunya sibuk sendiri. Dan hari ini, kursi itu berubah. Yang dulu diremehkan, kini jadi pemimpin tertinggi di Jawa Barat. Inilah kisah tentang karma, harga diri, dan caranya waktu menampan tanpa suara. Kamera mulai merekam saat Deddy Mulyadi sudah duduk, tangannya memegang mikrofon, dan sepertinya memang Deddy Mulyadi tengah menyampaikan pidato atau sebuah pesan kepada masyarakat yang duduk di depannya. Lalu masuklah Ridwan Kamil. Ia datang dengan wajah datar, Deddy berdiri, membungkuk, memberi salam penuh hormat. Namun, tanggapan Kamil bagaimana? Kamil terlihat kaku, dingin, dan senyum kecut untuk sekadar formalitas. Keduanya duduk di kursi panjang yang sama, tapi yang satu sedang berbicara, dan yang satu tidak memberi sedikit pun telinga. Kamil berbicara dengan orang di sebelahnya. Ia mengobrol, ia mengangguk, ia sesekali melirik jam tangan, seolah pidato Deddy hanyalah gumaman yang tak penting. Lalu datang ajudannya memberikan catatan. Kamil sibuk menunduk, mencoret-coret, menulis, membaca, bahkan saat Deddy menyampaikan penutupan, ia tetap tenggelam di dunia kecilnya. Baru ketika Deddy menoleh dan mengulurkan tangan, Kamil mendongak. Ia salaman, tapi tanpa rasa. Sebuah gestur yang sangat kecil, tapi menyimpan luka yang dalam bagi siapapun yang paham arti penghormatan. Tapi Deddy Mulyadi tidak membalas dengan kemarahan, baik dengan gestur ataupun mimik muka. Tidak pula dengan sindiran, ataupun dengan komentar negatif. Deddy membalas dengan kerja. Ia turun ke sawah, ke ganggang sempit, ke pasar becek. Ia mendengar sendiri keluhan warga. Ia menampung, mencatat, dan mengeksekusinya. Saat orang lain sibuk dengan wacana, Deddy sibuk dengan masalah masyarakat. Dan kini kerja itu dibayar dengan kepercayaan. Jabatan gubernur bukan sekadar hasil politik semata, tapi hasil pembuktian bahwa cinta rakyat bukan dibangun dari branding, tapi dari jejak langkah yang nyata. Sementara itu Ridwan Kamil, yang dulu dielu-elukan sebagai tokoh modern, pemimpin masa depan, kini berjalan di lorong yang lebih sempit. Rumah tangganya yang dulu tampak harmonis, kini retak dan ramai di media. Dan yang lebih serius, namanya kini dikaitkan dengan kasus besar, terkait korupsi Bank BJB, semasa ia menjabat gubernur Jawa Barat dulu. Tentu, kita tidak menghakimi. Tapi publik bukan lagi buta, gestur meremehkan yang dulu terekam diam-diam, kini seolah jadi simbol kesombongan yang menuai bayangannya sendiri. Ia duduk di kursi yang sama dengan Deddy Mulyadi waktu itu. Tapi hari ini banyak yang berharap, semoga kursi itu tak makin panas. Video yang dulu dianggap sepele kini viral kembali. Karena masyarakat punya ingatan panjang. Mereka menyimpan gestur, menyimpan ekspresi, menyimpan siapa yang menghargai siapa. Deddy Mulyadi, dengan semua kesederhanaannya, justru mencetak prestasi di tengah cemooh. Sedangkan Kamil, kini harus menghadapi tantangan bukan dari lawan politik, tapi dari rasa kecewa rakyat. Inilah politik, panggung yang memperlihatkan watak paling asli manusia. Kamera itu tidak pernah berbohong. Ia merekam apa adanya. Ia menyimpan, menunggu waktu berbicara. Dan hari ini, video itu bersuara. Lebih nyaring dari orasi politik manapun. Dulu, Deddy berdiri untuk menghormati. Kini, rakyat berdiri untuk membelanya. Dulu, Ridwan Kamil menunduk menulis catatan. Hari ini, catatan hidupnya sedang dibaca banyak orang. Dan tidak semua isinya indah. Karena di dunia yang terus berputar, siapa yang merendahkan hari ini, bisa saja menjadi yang ditinggalkan esok hari. Kalau kamu percaya bahwa kerja nyata lebih penting dari pencitraan, klik like dan share. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, siapa pemimpin Jawa Barat yang paling layak dihormati?